Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh peserta PKPA Angkatan 10 tahun 2021. Selamat siang juga untuk pemateri hari ini, Bapak Leonardus S. Sagala, Sarjana Hukum Magister Hukum, Certified Legal Auditor. Pada sesi ketiga hari ini masih berkaitan dengan hukum acara pidana. Sedikit berbeda dengan sesi-sesi sebelumnya, akan banyak diberikan materi berkaitan hal-hal yang penting untuk beracara pidana, sehingga ini menjadi insight yang baik untuk Bapak Ibu para calon advokat. Apabila memang ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri, Bapak Ibu bisa sampaikan pada kolom chat yang kemudian akan saya sampaikan pada pemateri kita hari ini. Sebelum saya undang Bapak Leonardus, saya akan membacakan kurikulum vitae singkat dari beliau. Bapak Leonardus S. Sagala, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Certified Legal Auditor. Beliau menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya dengan predikat cum laude. Beliau lulus tahun 2014, kemudian melanjutkan studinya di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya, lulus tahun 2016 dengan predikat cum laude, dan saat ini beliau sudah memiliki sertifikasi auditor hukum pada tahun 2020. Mengawali karir sebagai advokat di Wins Law Firm di Surabaya, kemudian melanjutkan sebagai senior lawyer di Srijaya Law Firm di Jakarta, dan saat ini sebagai managing partner di Primera Legis Law Firm di Jakarta. Beliau sudah berpengalaman dalam menangani banyak perkara, baik pidana maupun perdata di seluruh Indonesia. Namun yang paling sering ditangani oleh beliau adalah kasus-kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, serta penyalahgunaan narkotika. Beberapa prestasi yang dimiliki oleh Bapak Leonardus, beliau pernah mendapatkan penghargaan sebagai The Best Lawyer Moot Court Competition ALSA Nasional di tahun 2012 dan tahun 2014. Beliau juga mendapatkan juara satu lomba debat hukum nasional. Kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai wisudawan berprestasi Fakultas Hukum Universitas Erlangga pada tahun 2014. Juga di tahun 2016 beliau kembali mendapatkan penghargaan sebagai wisudawan terbaik di program Magister Hukum Universitas Erlangga. Tanpa mengulur waktu lagi, saya undang langsung Bapak Leonardus S. Sagala untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Nanti Pak Leo akan share screen langsung ya, Pak. Baik, selamat siang kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada panitia PKPA Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah bisa terdengar, Pak. Jelas, jelas. Pak, jelas. Baik. Baik, saya akan menyampaikan materi saya dengan share screen sendiri untuk mempermudah saya dalam memberikan penjelasan kepada rekan-rekan sekalian. Apakah saya sudah bisa memulai? Bisa, silakan Pak Bisa, Leonardus Pak, untuk bisa. menyampaikan materi. Baik, materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini merupakan lanjutan dari pemateri yang sebelumnya terkait dengan hukum acara pidana. Cuman pada sesi saya ini saya akan mengelaborasi antara teori dan prakteknya seperti apa. Nah, seperti yang sudah disampaikan pemateri sebelumnya, dapat kita pahami bersama bahwa hukum acara pidana itu merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur bila mana suatu hukum pidana, aturan hukum pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk melakukan atau memidana seseorang. Aturan main, negara dalam menggunakan haknya untuk menghukum seseorang, itu tunduk pada ketentuan dalam hukum acara pidana. Nah, hukum acara pidana itu sebagaimana kita ketahui bersama, bertujuan untuk mencari kebenaran material. Ada perbedaan antara tujuan yang ingin dicapai dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Kalau hukum perdata itu bertujuan kepada kebenaran formil, sedangkan hukum pidana itu pada kebenaran materialnya. Nah, kebenaran material ini dapat kita pahami sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnya. Karena dalam hukum pidana itu ada suatu prinsip
lebih baik membebaskan satu orang yang bersalah ketimbang kita harus menghukum 1.000 orang. Lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada kita harus menghukum satu orang yang tidak bersalah, seperti itu. Nah, prinsip inilah yang menjadi dasar kenapa hukum pidana itu bertujuan untuk mencari kebenaran material, seperti itu rekan-rekan. Kemudian saya lanjutkan, nah untuk seperti prinsip-prinsip dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana tidak perlu saya jelaskan karena tadi sudah dijelaskan pemateri sebelumnya. Nah, berbicara tentang hukum acara pidana, maka rekan-rekan harus pahami terlebih dahulu, pada saat kapan hukum acara pidana itu dapat diterapkan. Di dalam KUHP dikenal atau diatur yang namanya laporan, pengaduan, dan tertangkap tangan. Nah, ketiga elemen inilah yang menjadi dasar keberlakuannya suatu hukum acara pidana. Tanpa ada laporan, tanpa ada pengaduan, atau tanpa adanya tertangkap tangan, maka hukum acara pidana itu tidak bisa bekerja. Karena ketiga hal inilah yang menjadi dasar hukum acara pidana itu dapat diterapkan. Seperti itu. Nah, yang pertama sekali harus teman-teman pahami terlebih dahulu adalah, nah, aparat penegak hukum yang terlibat dalam hukum acara pidana atau penegakan hukum pidana itu ada dimulai dari yang namanya penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan penasihat hukum maupun hakim. Nah, kita berbicara terlebih dahulu mengenai aspek yang pertama, mengenai penyelidik. Penyelidik, kalau kita lihat di dalam KUHP, yang dikenal dengan penyelidik itu hanya satu, yaitu kepolisian. Itu secara tegas diatur di dalam KUHP, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang mengatur bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Jadi kalau kita mengacu kepada KUHP, yang dimaksud dengan penyelidik itu hanya kepolisian. Tetapi kalau kita berbicara praktek penegakan hukum pidana yang terjadi di Indonesia, penyelidikan tindak pidana itu juga dilakukan oleh Kejaksaan dan KPK. Nah, khusus untuk KPK, di dalam Undang-Undang KPK memang disebutkan bahwa KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan. Nah, dengan mengacu kepada aturan lex specialis, maka KPK juga harus kita anggap atau harus kita kualifikasi sebagai penyelidik dalam hukum pidana khusus untuk perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Nah, kemudian berbicara mengenai kejaksaan. Apakah kejaksaan ini memang berwenang atau dapat bertindak sebagai penyelidik? Kalau kita baca di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang Kejaksaan, tidak ada satupun norma atau aturan yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk bertindak sebagai penyelidik dalam tindak pidana. Nah, kalau kita baca di dalam Undang-Undang Kejaksaan, khususnya di dalam pasal 30 itu, kewenangan kejaksaan itu terbatas untuk menyidik tindak pidana tertentu. Nah, salah satu contoh tindak pidana tertentu itu adalah tindak pidana korupsi. Sebagaimana rekan-rekan pasti sudah memahami kejaksaan, contoh nih yang lagi kasus yang lagi booming saat ini, korupsi Jiwasraya maupun korupsi Asabri. Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi itu melakukan penyelidikan. Nah, pertanyaan yang relevan terkait dengan tindakan kejaksaan yang melakukan penyelidikan dalam perkara tindak pidana korupsi di kasus Jiwasraya maupun Asabri adalah apakah kejaksaan berwenang untuk melakukan penyelidikan dalam perkara tersebut. Secara normatif apabila mengacu kepada KUHP maupun Undang-Undang Kejaksaan 16 tahun 2004, maka kita harus berbicara bahwa kejaksaan tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dalam perkara tersebut. Tetapi kalau kita berbicara secara konsep, ada beberapa pihak yang memahami bahwa penyelidikan itu merupakan bagian dari proses penyidikan. Sehingga dengan adanya kewenangan yang melekat kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, maka serta-merta kejaksaan berwenang pula untuk melakukan penyelidikan. Nah, hal ini berkaitan dengan slide saya kan yang selanjutnya ini. Nah, kalau kawan-kawan bisa melihat di sini, rekan-rekan bisa melihat di sini, ada perbedaan antara proses hukum pidana. Nah, kalau yang pertama, yang kita kenal dengan laporan dan pengaduan, itu harus melalui mekanisme penyelidikan. Jadi apabila rekan-rekan sebagai nantinya menjadi advokat, rekan-rekan mengadukan atau melaporkan seseorang, maka proses
atau tindak lanjut dari laporan atau pengaduan yang saudara lakukan nanti itu harus melalui mekanisme penyelidikan terlebih dahulu. Proses dalam penyelidikan itu untuk apa? Penyelidikan itu adalah penyelidik bertugas untuk menentukan apakah di dalam di dalam suatu peristiwa itu terdapat peristiwa pidana atau terdapat tindak pidana. Ketika penyelidik itu berkeyakinan bahwa di dalam penyelidikannya itu ada menemukan ada peristiwa pidana, maka itulah dasar bagi penyelidik untuk menaikkan ke tahap penyidikan. Hal ini berbeda kalau kasusnya tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan, sesuai dengan pengertian di dalam KUHP, itu adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya dan turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Nah, kalau dalam kasus atau dalam perkara tertangkap tangan, maka tidak perlu melakukan atau melalui tahapan penyelidikan. Dia langsung naik ke tahap penyidikan. Seperti itu rekan-rekan. Nah, berbicara mengenai tertangkap tangan, mungkin teman-teman sekalian sering mendengar di media di mana salah satu aparat penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa pejabat di negara ini. Nah, berkaitan dengan apa yang sudah familiar di dalam yang kawan-kawan dengar dalam praktik sehari-hari mengenai istilah tertangkap tangan yang dipergunakan oleh KPK, sebenarnya kita bisa mengkaji atau dapat mengkaji istilah tertangkap tangan yang dipergunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama, apakah benar memang mereka melakukan operasi tangkap tangan atau sebelumnya mereka sudah melakukan penyelidikan? Kalau sebelumnya mereka sudah melakukan penyelidikan, maka tidak tepat penggunaan istilah tertangkap tangan tersebut digunakan dalam perkara itu. Kalau kita menggunakan terminologi atau pengertian tertangkap tangan yang diatur di dalam KUHP. Karena apa? Kalau dalam tertangkap tangan di dalam KUHP ini tidak melalui mekanisme penyelidikan. Dia pada saat dilakukan segera atau sesaat itu dia pelakunya langsung tertangkap seperti itu. Jadi nanti rekan-rekan harus bisa membedakan apabila ada klien yang bertanya, apakah perkara saya ini tertangkap tangan atau tidak? Nah, teman-teman harus melihat di situ, membedakan. Kalau tertangkap tangan itu pasti tidak melalui mekanisme penyelidikan. Kalau sudah melalui mekanisme penyelidikan, berarti dasar perkaranya itu bukan tertangkap tangan, tapi melalui laporan atau pengaduan, seperti itu. Ini berkaitan dengan konsep penyidikan, seperti itu. Nah, terkait dengan penyidik dalam hal ini perlu juga teman-teman pahami bahwa di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai pembatasan kewenangan penyidikan. Nah, kepolisian, teman-teman harus pahami, penyidikan itu merupakan dominus litis kepolisian. Kepolisian adalah penyidik semua tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tapi teman-teman juga harus pahami bahwa ada peraturan perundang-undangan yang membatasi kewenangan penyidikan oleh kepolisian. Contoh, di dalam tindak pidana pajak. Mekanisme pemeriksaan tindak pidana pajak itu tidak sepenuhnya tunduk pada KUHP, tetapi dia tunduk kepada Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang KUP itu, penyidik perkara tindak pidana pajak itu adalah penyidik pegawai negeri sipil yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Yang artinya apa? Penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan, dan KPK tidak berwenang untuk menyidik perkara tindak pidana pajak. Ada kasus yang secara nyata, yang kawan-kawan bisa nanti juga baca untuk dalami, seperti kasus Mobile 9 yang disidik oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung berkali-kali berupaya untuk menyidik perkara restitusi pajak Mobile 8 ini, tetapi berkali-kali pula Hakim Pra-Peradilan menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak sah karena Kejaksaan tidak berwenang. Kenapa Hakim Pra-Peradilan beranggapan Kejaksaan tidak berwenang dan menyatakan penyidikan oleh Kejaksaan Agung di dalam perkara restitusi pajak Mobile 9 itu Kejaksaan tidak berwenang? Karena
Undang-Undang KUP memang menyebutkan yang berwenang menjadi penyidik tindak pidana pajak itu adalah PPNS pada Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu. Nah, kejaksaan. Kejaksaan sesuai dengan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan memang berwenang sebagai penyidik. Tetapi kewenangan penyidikan oleh kejaksaan itu dibatasi khusus untuk tindak pidana tertentu. Seperti tindak pidana korupsi, yang itu nanti kawan-kawan bisa lihat di dalam penjelasan pasal 30 mengenai tindak pidana apa saja yang boleh disidik oleh kejaksaan. Tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM itu termasuk. Nah, kemudian secara khusus KPK. KPK sesuai dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Dia berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan khusus untuk penyidikan tindak pidana korupsi saja. Karena memang KPK dibentuk khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi. Selain tindak pidana korupsi, apalagi yang boleh disidik oleh KPK? Yang boleh disidik oleh KPK sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah perkara tindak pidana pencucian uang, yang mana tindak pidana asalnya harus tindak pidana korupsi. Ini harus rekan-rekan harus pahami ya. KPK berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang dengan syarat, ada syaratnya. Syaratnya tersebut adalah tindak pidana asalnya harus merupakan tindak pidana korupsi. Kalau tindak pidana asalnya bukan tindak pidana korupsi, maka KPK itu tidak berwenang dia untuk menyidik tindak pidana pencucian uang. Seperti itu. Nah, kemudian untuk penuntutan. Kalau dalam penuntutan, penuntut umum itu yang menjadi dominis litis penuntutan itu adalah kejaksaan. Karena memang lembaga yang memiliki fungsi penuntutan dalam sistem pemerintahan Indonesia itu adalah kejaksaan. Lalu apakah KPK berwenang melakukan penuntutan? Nah, harus kita kembalikan lagi teman-teman. Karena KPK ini dibentuk khusus untuk memberantas korupsi, di mana dia memiliki fungsi penyelidikan, fungsi penyidikan, dan fungsi penuntutan, maka KPK ini juga berwenang untuk melakukan penuntutan, tapi khusus untuk tindak pidana korupsi. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar adanya pro kontra mengenai kewenangan KPK dalam menuntut tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi. Mahkamah Konstitusi memang secara tegas maupun di dalam beberapa putusan pengadilan sudah menyatakan KPK berwenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Kalau kita melihat dalam putusan, kalau saya tidak salah itu dalam putusan Joko Susilo, hakim dalam pertimbangannya menyatakan kejaksaan adalah satu kesatuan. Penuntut umum adalah satu kesatuan, yang artinya apa? Penuntut umum pada KPK merupakan penuntut umum juga layaknya kejaksaan, karena dia juga berasal dari kejaksaan. Sebenarnya rekan-rekan, ini logika yang keliru kalau menurut saya. Karena apa? Seseorang jaksa yang ditugaskan di KPK, maka seketika itu pula ikatan dinas kepada kejaksaan itu hilang. Dan dia sudah tidak memiliki kewenangan layaknya penuntut umum pada kejaksaan. Kewenangannya dia beralih menjadi hanya penuntut umum pada KPK. Sehingga kewenangannya dia juga terbatas, hanya berwenang menuntut perkara-perkara yang menjadi kewenangannya KPK. Dan selain itu juga, penuntut umum pada KPK itu tidak bertanggung jawab pada Jaksa Agung, tapi dia bertanggung jawabnya kepada KPK, bukan kepada Jaksa Agung. Dengan demikian, maka menurut saya pertimbangan hukum yang di dalam kasus Joko Susilo itu sedikit keliru dan abai terhadap konsep pemisahan antara penuntut umum pada KPK dan penuntut umum pada kejaksaan, seperti itu. Nah, elemen lain dalam penegakan hukum ini adalah advokat. Mungkin kalau teman-teman melihat atau mungkin bertanya, kenapa kok advokat itu dinyatakan sebagai aparat penegak hukum? Memang di dalam Undang-Undang Advokat, kedudukan penasihat hukum itu ditempatkan sebagai aparat penegak hukum, termasuk bagian dari aparat penegak hukum. Kedudukan advokat sebagai aparat penegak hukum ini dikukuhkan juga dalam konsep sistem peradilan pidana. Di mana sistem peradilan pidana itu salah satu subsistemnya itu adalah advokat, seperti itu. Selanjutnya adalah hakim. Hakim atau pelaksana kekuasaan kehakiman ini memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana karena dia merupakan akhir dari proses panjang perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakimlah yang menentukan apakah seseorang itu bersalah atau tidak, seperti itu. Nah, saya akan lanjutkan. Ini slide-slide yang ini tidak akan saya jelaskan, nanti bisa dibaca sendiri karena sudah disampaikan pemateri sebelumnya. Nah, ini pertanyaan yang
mungkin rekan-rekan juga akan sangat menggelitik, khususnya apabila penyelidikan itu dilakukan oleh KPK. Dalam beberapa perkara mungkin rekan-rekan kaget ketika mendengar putusan pra-peradilan yang menyatakan dalam penyelidikan penyelidik tidak menemukan alat bukti. Kalau kita kembalikan ke dalam konsep penyelidikan yang diatur dalam KUHP, penyelidik memang tidak menemukan alat bukti. Itu clear konsep penyelidikan di dalam KUHP. Makanya kemudian kenapa saya buat pertanyaan begini, apakah dalam penyelidikan penyelidik menemukan alat bukti atau tidak? Ini jawabannya bisa dua. Jawabannya bisa tidak, dan jawabannya juga bisa iya. Penyelidik tidak menemukan alat bukti kalau kita menggunakan konsep penyelidikan yang diatur di dalam KUHP. Tapi penyelidik juga menemukan alat bukti, itu bisa kita benarkan pernyataan itu kalau kita mengikuti konsep penyelidikan yang diatur dalam pasal 44 Undang-Undang KPK. Seperti itu. Nah, kalau rekan-rekan membaca secara seksama ketentuan dalam pasal 44 Undang-Undang KPK itu diatur. Pasal 44 ayat 1, saya bacakan rekan-rekan biar rekan-rekan juga bisa menyimak. Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup, adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya apa? Dari ketentuan pasal 44 ayat 1 ini, dapat kita tafsirkan bahwa penyelidik KPK itu memang menemukan alat bukti. Dan alat bukti yang ditemukan oleh penyelidik KPK itu minimal 2 alat bukti. Karena apa? Untuk menaikkan perkara penyelidikan di KPK itu dari penyelidikan ke penyidikan, dia harus punya bukti permulaan. Nah, kalau kita artikan bukti permulaan ini sesuai dengan putusan MK, maka bukti permulaan tersebut adalah minimal 2 alat bukti. Nah, dengan demikian maka teman-teman harus ingat dan jangan sampai nanti salah memberikan informasi kepada klien. Contoh nanti ke depan teman-teman mendapatkan atau mendapat tanda tangan kuasa dengan klien yang ditangkap oleh KPK, kemudian saudara mengajukan pra-peradilan dan ternyata dalam dalil pra-peradilan saudara menyatakan bahwa KPK tidak menemukan alat bukti dalam penyelidikan. Itu keliru, rekan-rekan. Jadi nanti ini perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan di dalam KUHP memang tidak menemukan alat bukti, tetapi penyelidikan di dalam Undang-Undang KPK menemukan alat bukti. Seperti itu. Saya lanjutkan, ini tugas dan kewenangan ini tidak perlu saya jelaskan, nanti rekan-rekan bisa baca di dalam KUHP. Nah, ini rekan-rekan. Mungkin bahkan banyak orang, saya pernah ada seseorang akademisi yang saya temui pada saat saya menangani suatu perkara, beliau bahkan tidak mengetahui perbedaan penyelidikan dan penyidikan. Nah, ini perlu rekan-rekan pahami secara detail dan maupun nanti dalam praktek, semisal nanti klien saudara itu mendapat surat panggilan, apakah untuk mengetahui apakah itu sudah penyidikan atau belum, ini nanti bisa saudara lihat di dalam surat panggilan tersebut. Nah, kalau di dalam penyelidikan ini, penyelidik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Ini harus diperhatikan. Nanti untuk melindungi klien saudara juga ini penting. Kenapa ini menjadi penting? Kalau suratnya itu masih atau tahapannya itu masih dalam tahapan penyelidikan, kemudian klien saudara itu dijemput paksa, itu penyelidik tidak berwenang. Penyelidik tidak berwenang untuk melakukan upaya paksa. Jadi selama di dalam penyelidikan, saudara harus pastikan bahwa klien saudara tidak akan pernah dikenakan upaya paksa. Itu di tahap penyelidikan. Nah, kemudian yang kedua, sifat pemeriksaan penyelidikan itu klarifikasi atau permintaan keterangan, bukan pemeriksaan. Makanya kalau nanti di dalam praktek, rekan-rekan bisa melihat, karena itu ada beberapa polsek atau polres, Polda itu istilahnya beda, ada yang BA interogasi, ada yang BA permintaan keterangan, itu ada 2 itu biasanya yang di dalam judul BAP-nya itu. Jadi nanti kalau ada begitu itu berarti saudara bisa memastikan bahwa itu masih dalam proses penyelidikan. Nah, kemudian dalam surat menyurat maupun pemeriksaannya itu tidak akan ada ira-ira pro justisia. Itu cara mengetahui atau membedakan yang pertama antara penyelidikan dan penyidikan yang paling kental di situ itu. Kalau dia penyelidikan, pasti dalam surat panggilan maupun dokumennya itu tidak ada ira-ira pro justisia. Ini harus rekan-rekan ingat betul.
tidak ada irah-irah pro justisia. Karena kalau di dalam penyidikan pasti di judul atasnya itu, contoh nih, Kepolisian Daerah Jawa Timur, pro justisia itu ada di atas. Nah, kalau sudah ada tulisan pro justisia, itu pasti penyidikan. Dan itu harus nanti jangan sampai ada klien saudara nunjukkan surat panggilan ke saudara, ini perkara saya ini sudah penyidikan atau belum, terus saudara nggak bisa jawab, ini sangat penting ya rekan-rekan. Sini saya tegaskan lagi, kalau dalam proses penyelidikan itu tidak ada irah-irah pro justisia. Atau pro justisia ini bisa dalam bahasa Indonesianya itu untuk keadilan. Ini pasti nggak ada kalau di penyelidikan. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau di dalam penyelidikan itu tidak dikenal namanya penghentian penyelidikan. Meskipun ini di dalam KUHP itu tidak mengenal penghentian penyelidikan, tapi di dalam praktek, rekan-rekan jangan kaget kalau mendapatkan SP2HP yang isinya itu penghentian penyelidikan. Ya, karena memang ada beberapa praktek penegakan hukum ini yang tidak sesuai dengan KUHP. Bukan tidak sesuai sebenarnya, tapi yang kosong di dalam KUHP itu diadopsi oleh berusaha diatur aparat penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum. Makanya kalau dalam KUHP tidak mengenal penghentian penyelidikan, tapi kalau dalam praktek ada mekanisme penghentian penyelidikan itu, seperti itu. Biasanya penghentian penyelidikan ini dilakukan melalui gelar perkara. Nanti rekan-rekan bisa lihat nanti di peraturan Kapolri yang terbaru mengenai penyidikan tindak pidana. Nah, kemudian kalau penyidikan itu bagaimana? Penyidikan itu dia sudah berwenang melakukan upaya paksa, melakukan penahanan, penangkapan, penggeledahan, itu dia sudah berwenang. Jadi nanti kalau teman-teman sudah di penyidikan, kemudian si penyidik menunjukkan surat perintah menahanan atau segala macam, saudara harus pastikan dulu di dalam suratnya itu ada tulisan pro justisia atau enggak. Kalau sudah ada pro justisia berarti itu penyidikan. Saudara tinggal tanyakan aja, mana surat perintah penyidikannya, mana surat perintah penahanannya. Jadi itu dasar untuk saudara dalam melindungi klien saudara. Nah, kalau dalam penyidikan itu sifatnya pemeriksaan, bukan lagi klarifikasi, bukan lagi interogasi atau permintaan keterangan. Makanya kalau saudara lihat di dalam judulnya itu, dia akan isinya judulnya itu adalah berita acara pemeriksaan saksi atau berita acara pemeriksaan terus di bawahnya ada tulisan saksi. Itu nanti saudara bisa membedakan antara klien saudara diperiksa dalam penyidikan atau di dalam penyelidikan. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi selanjutnya. Dalam penyidikan itu ada irah-irah pro justisia. Jadi surat panggilan, surat perintah penahanan, dan segala macamnya itu pasti ada irah-irah pro justisia. Itu yang membedakan dia dengan penyelidikan. Selanjutnya perbedaannya dengan penyelidikan, kalau di dalam KUHP dikenal yang namanya penghentian penyidikan. Nah, penghentian penyidikan ini ada syaratnya. Sebelum nanti kita lanjutkan kapan penyidikan ini naik. Nah, ini. Penghentian penyidikan ini, kalau kita lihat di dalam KUHP, dia itu syaratnya jelas. Tidak cukup bukti, peristiwanya bukan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum. Cuman rekan-rekan, ini ada yang sedikit ilmu baru atau bahkan sesuatu yang aneh menurut saya. Ketika Undang-Undang KPK yang baru disahkan, pembaharuan itu mengatur penghentian penyidikan karena perkara tersebut tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Ini menurut saya tidak substansial karena apa? Penanganan perkara dibatasi dalam jangka waktu 2 tahun itu ini menurut saya kurang pas karena melihat kondisi geografis Indonesia. Contoh nih, rekan-rekan. KPK menangani perkara korupsi di mana tempat kejadian perkara, saksi-saksi dan segala macamnya itu katakanlah di Aceh atau di Papua. Yang mana kalau jangka waktunya dibatasi 2 tahun dan pekerjaan di KPK itu tidak hanya satu perkara, maka jangka waktu paling lama 2 tahun ini bisa sangat menyulitkan. Bahkan ini malah jadi penyidikan perkara itu asal-asalan jadinya. Yang penting perkaranya lengkap, ya udah yang penting diajukan ke sidang biar nggak dihentikan seperti itu. Kalau dibatasi jangka waktu begini, maka menurut saya ini memaksa KPK untuk mengajukan perkara, mau itu bagus atau tidak, menjadi kebenaran materialnya itu sulit untuk tercapai.
Saya bisa setuju dengan aturan ini asalkan ditambahkan sebenarnya. Tidak selesai manakala sudah ditetapkan tersangka. Jadi orang ditetapkan tersangka bisa dihentikan itu 2 tahun sejak penetapan tersangka, bukan sejak surat perintah penyidikan keluar. Karena kalau sudah tersangka, otomatis kan sudah sudah 2 alat bukti. Dengan demikian maka KPK tinggal mencari alat bukti yang lain untuk mendukung 2 alat bukti yang sudah ada itu. Nah, ini terkait dengan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan ini pun menurut saya ini agak kurang clear. Nanti kita kaitkan dengan penghentian penuntutan. Nah, ini kalau saudara sekalian nanti menangani perkara pidana, maka yang paling riskan itu ketika perkara tersebut ditingkatkan dari penyidikan ke penuntutan. Di dalam KUHP itu pelimpahan perkara itu dikenal dengan 2 tahap. Tahap pertama itu penyerahan berkas, tahap kedua itu penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, penyerahan berkas itu kalau rekan-rekan mungkin waktu perkuliahan sarjana itu kenal dengan istilah P19 dan P21. Nah, pertarungan penasihat hukum atau pertarungan advokat itu biasanya terjadi pada saat berkas perkara itu mau dilimpahkan antara P19 atau P21. Disitulah yang sering terjadi, kalau teman-teman istilah tahu permainan-permainan yang sering terjadi dalam praktek penegakan hukum pidana itu ada di situ. Karena apa? Kalau jaksa menyatakan P19, otomatis perkara itu tidak naik. Kalau jaksa menyatakan perkara itu P21, otomatis perkara itu naik. Jadi memang di sini ada pertarungan. Kalau saudara sebagai pelapor, itu punya kepentingan agar perkara itu segera P21. Tapi kalau saudara itu sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum terlapor, atau penasihat hukum tersangka, saudara punya kepentingan agar perkara itu tidak P21. Nah, ini biasanya pertarungannya di sini. Dan nanti rekan-rekan jangan kaget ketika dalam P19 itu ada petunjuk yang secara hukum, secara teoritis memang nggak masuk akal, tapi ada. Nah, nanti rekan-rekan tinggal sejak awal sebelum melaporkan sesuatu itu, rekan-rekan itu harus yakin dulu dengan konsep hukumnya. Karena kalau saudara tidak yakin dengan konsep hukum, maka itu akan sangat mudah untuk dipatahkan ketika P19 atau P21. Saya dan rekan-rekan di kantor saya itu biasanya sebelum melaporkan seseorang itu kami melakukan bedah kasus dulu terlebih dahulu. Bedah kasus itu untuk memastikan bahwa secara hukum, secara pembuktian, memang perkara ini layak untuk dilaporkan, memenuhi syarat untuk dilaporkan. Karena apa? Ketika saudara tidak beda kasus, tidak menentukan bukti-buktinya, waktu proses penyelidikan, saudara akan kesulitan sendiri. Nah, ketika sudah dipersiapkan sejak awal, waktu penyelidikan, penyelidik minta bukti ini, nah ini, hukumnya gimana? Kita bisa ngajukan gelar atau gimana? Mengasih masukan kepada penyelidik. Ini sangat penting untuk dipahami. Jangan asal lapor. Nah, kalau rekan-rekan akhir-akhir ini bisa banyak lihat kasus, ini kok tidak ditindaklanjuti, ada yang kebal hukum, ada yang bagaimana. Itu sebenarnya terletak pada pembuktiannya. Kalau ada orang yang dilapor tapi proses perkaranya tidak jalan, kemungkinan besar karena memang tidak cukup bukti. Penyelidik kesulitan untuk menemukan dasar untuk menyatakan di situ ada peristiwa pidana untuk dijadikan ke penyidikan, kemudian di penyidikan dia kesulitan untuk menaikkan perkara seperti itu. Nah, kemudian apakah setelah dilakukan penghentian penyidikan itu kita masih bisa melakukan upaya untuk melindungi klien kita? Seandainya klien kita sebagai pelapor, sangat bisa. Karena penghentian penyidikan ini bisa diuji keabsahannya melalui lembaga pra-peradilan. Maka kalau kita ingat belakangan ini, kasus Chat Mesum, di mana Polri sudah mengeluarkan SP3, kemudian tiba-tiba pengadilan negeri membatalkan SP3 itu, ya memang karena SP3 itu bisa diuji melalui lembaga peradilan. Jadi ketika ada peristiwa begitu, rekan-rekan sebagai sarjana hukum tidak perlu kaget atau tidak perlu bingung. Karena apa? Memang pengujian SP3 itu diatur mekanismenya di dalam KUHP. Nanti rekan-rekan bisa baca secara detail di dalam pasal 77 dan di dalam putusan MK yang memperluas kewenangan pra-peradilan termasuk di sana untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, seperti itu.
Nah, saya lanjutkan. Nah, ini yang paling penting nanti rekan-rekan untuk surat kuasa di dalam penyidikan. Ini rekan-rekan harus clear. Ini surat kuasa penyidikan ya. Surat kuasa penyidikan dan surat kuasa di pengadilan itu berbeda. Kalau di dalam surat kuasa di pengadilan itu, Mahkamah Agung itu sudah menetapkan standar prosedurnya, di mana identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa itu harus jelas dan lengkap. Nah, kalau untuk surat kuasa di penyidikan, itu tidak diatur formatnya seperti apa, tapi ada standar minimumnya. Di atas harus ada surat kuasa, tulisan surat kuasa, kemudian identitas, ada penegasan untuk selanjutnya disebut pemberi kuasa. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ini menerangkan bahwa pemberi kuasa telah memilih domisili hukum. Nah, ini penting rekan-rekan. Memilih domisili hukum itu penting agar apa? Ketika saudara bersurat, saudara dapat menggunakan alamat kantor saudara. Karena ketika di dalam kuasa saudara tidak menyantumkan domisili hukum ini, maka surat menyurat saudara akan dikirim ke alamat pemberi kuasa, bukan ke alamat saudara. Maka dalam setiap surat kuasa itu harus ada unsur ini, memilih domisili hukum di alamat kuasanya. Nah, selanjutnya apa? Identitas pemberi kuasa itu juga harus disebutkan. Siapa pemberi kuasanya? Harus disebutkan satu persatu. Kenapa harus disebutkan satu persatu? Ini karena surat kuasa itu melekat pada orang. Ingat ya, surat kuasa itu melekat pada orang, bukan institusinya. Contoh di dalam surat kuasa ini, saya menyebutkan surat kuasa diberikan kepada kantor Primera Legis Lovum. Surat kuasa ini melekatnya bukan ke Primera Legis Lovumnya, tetapi kepada kami bertiga, kepada Leonardus, kepada Muhammad Zki Ferdianto, dan kepada Rahim K. Ini rekan-rekan harus ingat ya, hubungan profesionalitas antara klien dan advokat itu melekat kepada pribadi advokat, bukan kepada kantornya. Ya, ini rekan-rekan harus ingat betul. Hubungan profesional antara klien dan advokat itu melekat pada pribadi advokat, bukan pada kantor advokatnya. Karena nanti rekan-rekan jangan kaget ketika banyak kantor pengacara yang pemiliknya itu bukan pengacara, bukan advokat. Itu nanti rekan-rekan bisa akan menemukan sendiri setelah rekan-rekan nanti disumpah menjadi advokat, itu banyak kantor pengacara yang dia bukan advokat. Makanya saya sebutkan tadi bahwa pemberian kuasa dari pemberi kuasa itu melekat kepada pribadi advokatnya. Makanya ketika saudara melakukan penelantaran klien, yang dilaporkan itu bukan kantor advokatnya, tetapi si advokatnya, pribadi advokatnya. Makanya ini kenapa harus disebutkan secara detail, karena ini berkaitan juga nanti dengan hak substitusi. Nah, ini harus ditegaskan. Nah, selanjutnya harus disebutkan pula alamat jelas si alamat kuasanya itu, karena kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Harus ada frasa memilih domisili hukum, sehingga alamatnya juga harus lengkap. Nah, selanjutnya harus ada frasa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Ini dibuat kalau penerima kuasanya lebih dari satu. Yang artinya apa? Ada kemungkinan ketiga orang ini tidak akan bisa bersama-sama menangani perkara. Bisa hanya satu orang, bisa hanya dua orang. Sehingga perlu disebutkan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Nah, frasa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ini membuat tindakan salah satu dari advokat penerima kuasa ini sah ketika dia melakukan tindakan apapun untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, ini harus ada tulisan khusus. Nah, kenapa tulisan bold hitam ini biasanya untuk menjelaskan ini pokok pemberian kuasa ini sebenarnya terkait apa. Seperti itu. Nah, ini saya mengambil dalam perkara korupsi. Makanya di sini disebutkan bertindak untuk mendampingi pemberi kuasa sebagai tersangka selama pemeriksaan di mana? Di tingkat penyidikan. Dalam perkara apa? Perkara dugaan tindak pidana korupsi. Di mana perkara ini? Di Kejaksaan Negeri Surabaya Sukomanunggal. Itu harus clear, harus disebutkan. Contoh kalau dalam perdata itu biasanya bertindak untuk mendampingi dan mewakili pemberi kuasa mengajukan gugatan apa. Nah, di sini juga harus disebutkan mendampingi pemberi kuasa ini di apa? Di tingkat penyidikan. Dalam perkara apa? Nah, harus jelas ya.
Selain itu juga, ini rekan-rekan harus ingat ya, dalam perkara pidana itu kuasanya kita itu mendampingi ya. Kuasanya mendampingi. Jangan sekali-sekali saudara itu membuat kuasa mewakili. Karena dalam perkara pidana itu yang diperiksa, contoh nih ya, kalau saudara mendapatkan kuasa dari saksi. Kalau sekuasa saudara itu ada mewakili, apa iya saudara nanti yang mau di BAP? Kan nggak mungkin. Itu kalau saksi. Kalau klien saudara atau pemberi kuasanya itu adalah tersangka atau terdakwa, masa iya saudara mau mewakili dia diperiksa sebagai tersangka, mewakili dia ditahan di rutan, mewakili dia diperiksa sebagai terdakwa di persidangan? Kan nggak mungkin. Itu. Jadi jangan sampai nanti keliru ya. Kalau khusus untuk perkara pidana, khususnya itu untuk mendampingi, bukan mewakili. Ya. Baru nanti di bawah ini untuk selanjutnya ini boleh dalam elemen yang untuk selanjutnya ini boleh saudara mewakili menghadap ke kepolisian, ke kejaksaan. Ini berkaitan dengan contoh saudara ngajukan surat penangguhan penahanan. Nah, ini kan saudara datang sendiri. Itu boleh karena saudara mewakili dia. Gitu. Nah, selanjutnya di dalam untuk selanjutnya nih saudara bisa memasukkan apapun di situ, tapi terkait dengan pekerjaan advokat ya tentunya, bukan yang hal-hal yang lain. Contohnya di sini mengajukan, menerima, menolak alat bukti, saksi-saksi dan atau keterangan saksi-saksi, mengajukan pra peradilan. Ini boleh untuk selanjutnya ini. Nah, selanjutnya elemen yang paling penting itu apa? Di dalam surat kuasa saudara itu saudara harus pastikan bahwa di situ ada hak saudara untuk mengalihkan atau yang disebut dengan hak substitusi dan hak retensi. Hak substitusi ini penting untuk apa? Ketika ketiga advokat yang tadi itu yang penerima kuasanya itu berhalangan, saudara bisa menunjuk advokat lain untuk mewakili pemberi kuasa. Itulah gunanya hak substitusi ini. Kemudian hak retensi ini gunanya apa? Ketika fee saudara belum dibayar, sementara ada dokumen-dokumen yang saudara kuasai, hak retensi inilah yang membenarkan tindakan saudara untuk menahan dokumen milik klien itu, sehingga saudara tidak bisa dilaporkan pidana penggelapan atau yang lain-lain. Itulah mengapa penting hak retensi itu disebutkan juga dalam kuasa. Selanjutnya, tanggal dan tempat. Ya, tanggal dan tempat itu untuk membuktikan sejak kapan surat kuasa saudara ini berlaku. Ada penerima kuasa ditandatangani, pemberi kuasa ditandatangani, dan jangan lupa materai. Kalau sebelumnya materai 6.000, sekarang materainya 10.000. Ya. Jangan salah nanti. Sejak Januari 2021, kuasa itu sudah menggunakan materai 10.000, sudah bukan 6.000 lagi. Nah, itu terkait dengan surat kuasa. Ini terkait dengan mekanisme panggilan, tidak usah saya jelaskan, karena tadi pasti sudah dijelaskan sama pemateri yang lain. Nah, ini rekan-rekan, saat ini mungkin rekan-rekan sering mendengar yang namanya restoratif justice. Bahkan Kapolri yang baru pun sempat menyinggung mengenai restoratif justice. Baik di tingkat kepolisian, di kejaksaan, kedua institusi tersebut sudah mengeluarkan yang namanya mekanisme restoratif justice. Kalau di kejaksaan itu, di kepolisian itu menggunakan Perkap 6 2019, kalau di kejaksaan itu ada namanya Perja 15 tahun 2020. Nah, ini jadi nanti teman-teman, kalau teman-teman menangani perkara yang memenuhi syarat di dalam Perja maupun di dalam Perkap, saudara bisa mengajukan mekanisme restoratif justice untuk penyelesaian perkara. Apa ending dari restoratif justice ini? Kalau kita baca di dalam undang-undang di dalam Perkap 6 2019 dan Perja 15 tahun 2020, ending dari restoratif justice ini adalah SP3. Jadi kalau di dalam KUHP tadi ditentukan syarat untuk SP3 itu hanya tidak cukup bukti, peristiwanya bukan peristiwa pidana, dan peristiwa ditutup demi hukum, maka mekanisme restoratif justice ini membuka peluang baru untuk dilakukannya SP3. Asalkan memenuhi syarat. Syaratnya apa? Tentu dilihat. Harus ada perdamaian. Itu syarat restoratif justice. Perdamaian sebagai syarat mutlak restoratif justice itu sudah dari sananya. Dari sejak restoratif justice itu muncul, memang perdamaian itu sebagai syarat.
Nah, konsep restoratif justice yang pertama kali diterapkan dalam undang-undang di Indonesia itu nanti rekan-rekan bisa lihat di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kalau tidak salah itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Itu nanti bisa dilihat di situ ya. Mengenai restoratif justice ini tidak saya jelaskan secara detail karena ini masih tabu untuk diterapkan dalam perkara pidana umum yang pelakunya bukan orang dewasa. Restoratif justice itu di Indonesia untuk tataran undang-undang hanya berlaku untuk tindak pidana anak. Dan itu pun dibatasi. Ada pembatasan penerapan restoratif justice, seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ini terkait upaya paksa di dalam KUHP. Penyidik memiliki kewenangan melakukan upaya paksa itu ada yang pertama namanya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat. Kelima upaya paksa ini, saudara bisa uji melalui lembaga pra-peradilan mengenai keabsahannya. Ketika penangkapannya cacat atau tidak ada surat perintah atau pada saat penangkapan ada kekerasan, itu bisa saudara uji melalui lembaga pra-peradilan. Kemudian penahanan, tidak ada surat perintah, bisa saudara uji juga, tidak memenuhi syarat objektif, tidak memenuhi syarat subjektif, itu bisa saudara uji juga melalui lembaga pra-peradilan. Penggeledahan, ini kan harus ada izin, penyitaan demikian juga. Nah, pemeriksaan demikian juga halnya. Nah, selanjutkan mengenai penahanan. Pada siang hari ini, saya akan lebih fokus mengenai penahanan. Karena penahanan ini menjadi barang yang sering kita dengar, khususnya kalau akhir-akhir ini kita sering mendengar yang namanya Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini kan sebenarnya Undang-Undang ITE itu menjadi rame atau dianggap bisa digunakan untuk mengkriminalkan orang, itu karena syarat-syarat penahanan di dalam KUHP itu harus kita perhatikan, harus kita kaji. Nah, ini melenceng dari ini ya. Saya kenapa tadi tidak menggunakan istilah kriminalisasi? Ini karena sebenarnya penggunaan istilah kriminalisasi selama ini yang digunakan untuk menunjukkan ada seseorang tiba-tiba dijadikan tersangka dan itu dianggap sebagai kriminalisasi, itu tidak tepat ya rekan-rekan ya. Kriminalisasi itu kalau kita artikan terminologinya adalah proses yang awalnya itu bukan suatu perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana. Itu namanya kriminalisasi. Jadi kriminalisasi itu bukan seseorang yang tiba-tiba dijadikan tersangka menggunakan pasal tertentu. Itu bukan kriminalisasi itu. Tapi yang dimaksud kriminalisasi itu adalah perbuatan A ini awalnya bukan pidana, tiba-tiba menjadi pidana. Dan kriminalisasi itu harus melalui mekanisme perundang-undangan, nggak bisa melalui tindakan praktis, tindakan penegak hukum, nggak bisa. Itu yang harus teman-teman nanti pahami. Kenapa saya tidak menggunakan istilah kriminalisasi. Nah, kembali ke penahanan tadi. Penahanan di dalam KUHP itu diatur di dalam pasal 21. Pasal 21 itu mengatur mengenai syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya itu rekan-rekan nanti bisa lihat, diatur di dalam pasal 21 itu adalah adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidananya. Nah, ini syarat subjektif. Lalu apa syarat objektifnya? Syarat objektifnya itu diatur pula dalam pasal 21, yakni tersangka atau terdakwa itu diduga keras melakukan tindak pidana, ya, tindak pidana yang diancam dengan 5 tahun atau lebih, pidana penjaranya. Nah, Undang-Undang ITE mengenai penghinaan, ancaman pidananya itu 5 tahun atau lebih, makanya dia bisa langsung ditahan. Itu sebenarnya yang bikin rame. Nah, selain itu, tindak pidana apa lagi? Tindak pidana sebagaimana dimaksud. Nah, ini khusus ya, ketentuan ini khusus. Tindak pidana dalam pasal 282 ayat 3, pasal 453, pasal 454, dan seterusnya. Seperti itu. Ini syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, ini harus terpenuhi dua-duanya dalam melakukan penahanan. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka sebenarnya kita dapat mengajukan pra-peradilan. Apalagi kalau syarat objektifnya yang tidak terpenuhi. Kalau syarat subjektif sulit untuk mengukur, karena itu tergantung penilaian dari penyidik. Tapi kalau syarat objektif, ini harus mengacu ke undang-undang. Kalau yang di undang-undang tidak terpenuhi syarat objektif, dia tidak melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih, atau dia tidak memenuhi tindak pidana yang disebutkan di sini, maka dia tidak secara objektif tidak bisa ditahan.
Nah, apa upaya hukumnya kita terhadap penahanan ini? Ada upaya hukumnya itu ada 2, dan itu saat diatur dalam KUHP. Mengajukan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan ini diatur dalam pasal 31 ayat 1 KUHP. Ini prosedur yang boleh diajukan oleh tersangka maupun keluarganya. Nah, penangguhan penahanan ini bisa menggunakan jaminan dan bisa juga nggak menggunakan jaminan. Kalau di dalam pasal 31 ini tidak diharuskan, harus menggunakan jaminan. Tapi biasanya penyidik itu nggak akan mau menangguhkan penahanan kalau tidak ada penjaminnya. Itu. Nah, upaya hukum yang kedua apa? Kita mengajukan upaya hukum pra-peradilan. Apa dasarnya kita untuk mengajukan upaya hukum pra-peradilan? Kalau syarat-syarat penahanan yang diatur dalam pasal 21 KUHP itu tidak terpenuhi. Syarat apa itu tadi? Syarat subjektif dan syarat objektif. Itu dasarnya kita untuk mengajukan permohonan pra-peradilan. Nah, ini contoh surat penangguhan penahanan. Secara umum ini sama saja, tapi biasanya itu dalam surat penangguhan penahanan itu akan ada bahwa si tersangka ini harus kooperatif, itu clear. Kalau dia tidak kooperatif, maka tidak ada alasan bagi penyidik untuk menangguhkan penahanan. Makanya orang-orang yang biasanya sudah di DPO, ketika ketangkap, dia mengajukan penangguhan penahanan tidak akan dikabulkan. Karena apa? Dia tidak memenuhi syarat kooperatif. Itu. Kalau dia kooperatif, maka punya dasar untuk melakukan penangguhan penahanan. Yang kedua, itu biasanya disertai dengan ada jaminan. Jaminan apa? Bahwa tersangka ini tidak akan lari, tidak akan merusak atau menghilangkan alat bukti, tidak akan mengulangi, dan tidak akan menghambat pemeriksaan. Nah, alasan selanjutnya itu bisa pula bahwa kita contoh, klien saudara itu ditahan perkara yang ancaman pidananya cuma 2 tahun. Saudara bisa pakai pasal 21 ayat 4 KUHP. Saudara mendalilkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh klien saudara itu tidak memenuhi syarat objektif. Itu dasar saudara untuk mengajukan pra-peradilan, mengajukan penangguhan penahanan. Tapi ketika permohonan penangguhan penahanan saudara tidak dikabulkan, maka ini bisa pula jadi saudara gunakan untuk dasar mengajukan pra-peradilan karena penahanan itu tidak memenuhi syarat objektif sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHP. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau penuntutan ini memang bukan ranahnya kita sebagai advokat. Nah, maka ini saya tidak akan jelaskan secara detail, tapi penuntutan ini juga ada kaitannya dengan kalau kita sebagai pelapor. Ada kasus yang menarik sebenarnya terkait dengan penuntutan. Nah, ini berkaitan dengan penghentian penuntutan. Dasar untuk melakukan penghentian penuntutan sesuai dengan pasal 140 ayat 2 huruf A KUHP itu kan ada namanya sama seperti dengan penghentian penyidikan. Tidak cukup bukti, peristiwanya bukan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum. Kalau saya secara pribadi kurang sependapat dengan adanya aturan mengenai tidak cukup bukti maupun peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Karena apa? Seseorang ditetapkan tersangka itu pasti harus didasarkan, bukan pasti ya, harus didasarkan pada minimal dua alat bukti. Yang artinya apa? Dengan dimilikinya 2 alat bukti tersebut, maka seharusnya, peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jaksa itu kan punya kewenangan pra-penuntutan. Penuntut umum itu punya kewenangan pra-penuntutan. Dengan adanya kewenangan pra-penuntutan, maka dalam proses pra-penuntutan, si jaksa atau si penuntut umum itu melalui jaksa peneliti seharusnya sudah bisa menilai apakah dia cukup bukti atau peristiwanya itu peristiwa pidana atau bukan. Sebentar ya, saya minum dulu. Nah, kemudian ketika dia sudah menyatakan itu P21, maka dia harus konsekuen bahwa perkara itu memang memenuhi syarat formil dan material perkara untuk dinyatakan P21. Nah, kemudian alasan perkara ditutup demi hukum ini berkaitan dengan terdakwa meninggal dunia, daluarsa, maupun nebis in idem. Nah, apakah ini ada kasus menarik ini yang mungkin teman-teman sekalian sudah lupa atau sudah tidak familiar dengan perkara ini. Perkaranya Novel Baswedan di Kejaksaan Negeri Bengkulu.
Perkara novel ini sepanjang pengetahuan saya dan sepanjang apa yang saya baca di dalam putusan pra-peradilan, perkaranya novel ini sudah dilimpahkan ke pengadilan. Sudah diregister nomor perkaranya. Tiba-tiba jaksa penuntut umumnya menarik perkara ini dengan alasan untuk memperbaiki. Tapi pada prosesnya, berkas perkara tidak dikembalikan ke pengadilan, malah Kejaksaan Negeri Bengkulu mengeluarkan yang namanya SKP 2, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Nah, kemudian SKP 2 atas nama terdakwa Novel Baswedan ini diujilah ke pra-peradilan. Dan hakim pra-peradilan menyatakan bahwa SKP 2 Novel ini tidak sah dan memerintahkan agar perkaranya segera dilimpah ke pengadilan. Pertanyaan yang menarik sebenarnya dalam perkara ini adalah, apakah kewenangan untuk menerbitkan SKP 2 ini masih berlaku atau tidak ketika perkara itu sudah dilimpah ke pengadilan? Itu nanti bisa rekan-rekan bisa jadikan perenungan. Kalau saya pribadi berpendapat, kewenangan jaksa untuk SKP 2 ini berhenti ketika perkara sudah masuk ke pengadilan. Karena apa? Ranah perkara itu sudah bukan lagi ranahnya kejaksaan, tapi sudah ranah pengadilan. Apalagi perkaranya sudah diregister. Jaksa memang punya kewenangan untuk menarik berkas perkara untuk memperbaiki. Ketika jaksa menarik itu untuk memperbaiki, maka itu sesuai dengan prosedur hukum. Tapi kemudian ketika dia menarik untuk menghentikan, maka itu keliru secara hukum, menurut saya pribadi. Nanti teman-teman bisa perenungkan karena ada kemungkinan pula kondisi ini terjadi kepada klien saudara. Saudara melaporkan seseorang tersebut ditetapkan sebagai tersangka, perkaranya P21, tiba-tiba perkara yang P21 yang sudah dilimpahkan ke pengadilan itu ditarik kembali dan dihentikan. Nah, nanti saudara berkaca dari kasus ini bisa belajar apa perlindungan yang bisa saudara lakukan atau upaya yang saudara lakukan untuk melindungi kepentingan klien saudara. Itulah kenapa saya sedikit membahas mengenai kasus ini. Seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ini daluarsa penuntutan. Daluarsa penuntutan ini menjadi krusial untuk rekan-rekan pahami karena berkaitan dengan pekerjaan kita sebagai advokat. Kita bisa bertindak sebagai pelapor, bisa pula bertindak sebagai terlapor, kuasa atau penasihat hukum dari terlapor maupun pelapor. Kalau kita sebagai kuasa hukum dari pelapor, kita harus yakin betul bahwa perkara yang kita laporkan itu belum daluarsa. Kalau dia sudah daluarsa, maka sebaiknya saudara sarankan kepada klien saudara untuk tidak melapor. Karena sudah pasti bisa dipastikan perkara tersebut akan di SP3. Karena sudah daluarsa atau perkara tersebut akan ditutup demi hukum. Nah, nanti rekan-rekan bisa baca secara detail mengenai daluarsa penuntutan ini dalam pasal 78, 79, 80, dan 81 KUHP. Nah, pelimpahan perkara tidak akan saya bahas secara detail, acara pemeriksaan juga. Nah, ini yang sangat penting bagi seorang advokat mengenai eksepsi. Eksepsi secara umum kita bisa maknai sebagai pengecualian, tapi di dalam KUHP, sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1, dia tidak menggunakan istilah eksepsi, tapi menggunakan istilah keberatan. Keberatan ini biasanya diajukan setelah penuntut umum itu membacakan dakwaan. Hakim akan menanyakan tanggapannya si terdakwa, dan kemudian hakim akan menanyakan apakah dia akan mengajukan keberatan atau tidak. Disinilah fungsi penting dari seorang advokat untuk menilai keuntungan dan kerugian apabila dia akan mengajukan eksepsi. Maka di sini saya memunculkan suatu pertanyaan untuk kita bersama. Apakah seorang advokat sebaiknya menyarankan untuk mengajukan eksepsi atau tidak? Kira-kira menurut rekan-rekan sekalian, perlu nggak advokat itu mengajukan atau menyarankan mengajukan eksepsi atau tidak? Ya, Bapak Ibu peserta bisa melakukan respon langsung tanpa perlu raise hand, silakan. Ya, karena tidak ada yang merespon sepertinya, saya sebagai advokat akan mempertimbangkan
untung rugi mengajukan eksepsi. Saya sebagai advokat, kalau hanya berkaitan dengan pasal 143 ayat 3 huruf A, sebatas pada obscure libel, maka saya tidak akan mengajukan eksepsi. Karena kalau saya mengajukan eksepsi seperti itu, saya hanya mengkoreksi pekerjaan penuntut umum yang nantinya perkara tersebut masih bisa dilimpah ke pengadilan. Kecuali kalau itu terkait dengan kompetensi maupun perkara-perkara yang ditutup demi hukum. Contoh karena daluarsa, atau karena nebis, sudah pernah diperiksa terus diperiksa kembali, atau karena kompetensi itu berkaitan dengan perkaranya ini sebenarnya bukan perkara tindak pidana, tapi perkara perdata, atau ini bukan contoh nih, ini saya kasih contoh dulu sebagai pembuka ya. Jadi di pengadilan tipikor PN Medan itu pernah ada hakim yang mengabulkan eksepsi terdakwa karena dengan dasar ya, si Marli ini diajukan ke pengadilan tipikor dalam perkara korupsi dalam penyelewengan kredit. Nah, terdakwa kemudian mengajukan eksepsi kompetensi. Dia mendalilkan bahwa perkaranya bukan perkara korupsi, tapi perkara pidana umum, yakni penggelapan. Dikabulkan sama pengadilan tipikor PN Medan. Nah, kalau eksepsinya seperti ini, saya juga akan mengajukan. Tapi kalau eksepsinya itu terkait dengan obscure libel, tentu saya tidak akan mengajukan. Karena apa? Itu hanya buang-buang waktu, tidak akan memberikan efek yang efek untuk meringankan atau untuk melindungi si terdakwa seperti itu. Nah, kalau eksepsinya terkait kompetensi maupun perkara ditutup demi hukum, saya kan mengajukan. Contoh nih, contoh yang kedua, contoh kasus tahun 2004 diputus 2008 mengenai daluarsa. Pengaduannya itu sudah daluarsa, maka saya akan mengajukan. Karena apa? Memang dengan ada daluarsa itu perkara tersebut pun tidak akan bisa dituntut ke pengadilan. Karena apa? Sudah daluarsa, sudah hapus haknya untuk menuntut. Seperti itu. Ini terkait dengan eksepsi. Nah, saya kembalikan lagi. Ada 3 jenis eksepsi di dalam hukum acara pidana yang diatur dalam pasal 156. Yang pertama itu mengenai kompetensi, yang kedua itu mengenai surat dakwaan tidak dapat diterima, yang ketiga mengenai surat dakwaan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Nah, kalau apa konsekuensi hukum ketika eksepsi dikabulkan? Kalau terkait dengan eksepsi kompetensi, maka hakim akan menyatakan bahwa ia tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, seperti yang kasus Medan tadi. Nah, itu berkas perkara akan dikembalikan ke penuntut umum dan pengadilan akan memerintahkan dia dikembalikan kepada pengadilan yang berwenang. Karena itu kasus korupsi dan hakim mempertimbangkan bahwa itu adalah tindak pidana penggelapan, maka seharusnya yang berwenang itu adalah pengadilan negeri, bukan pengadilan tipikor. Itu kalau terkait kompetensi. Itu kalau ada pula namanya kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. Jadi kompetensi itu dibagi dua lagi, kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Di dalam sistem hukum Indonesia dikenal yang namanya 4 kompetensi absolut. Peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan umum. Nah, kalau ada seorang militer diajukan atau diadili di peradilan umum, maka apabila saya sebagai advokatnya, saya akan mengajukan eksepsi kompetensi. Karena apa? Itu peradilan umum tidak berwenang. Yang berwenang adalah pengadilan militer. Demikian pula sebaliknya. Kalau ada orang sipil diajukan di pengadilan militer, kecuali dalam perkara koneksitas ya, karena dalam perkara koneksitas itu bisa pula peradilan militer jadi berwenang untuk mengadili sipil, asalkan dia memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Nah, 4 kompetensi ini rekan-rekan harus pahami betul. Kalau dalam perkara pidana sih jarang berkaitan dengan kompetensi absolut ini, karena ya sangat mudah untuk membedakan mana itu yang perkara peradilan umum, mana perkara tata usaha negara, mana perkara ini. Tapi dalam perkara perdata seringkali itu bersinggungan mengenai kompetensi absolut. Karena itu antara petun dan peradilan umum mengenai biasanya itu berkaitan dengan SHM. Nah, tapi kalau untuk kasus pidana sangat jarang ada benturan antara keempat kompetensi ini. Kemudian ada namanya kompetensi relatif. Tapi kompetensi relatif ini penentuannya juga macam-macam rekan-rekan dan dia tidak berlaku mutlak. Contoh, kalau rekan-rekan pernah mendengar kasus mantan Bupati Bangkalan. Mantan Bupati Bangkalan itu
terjadinya tindak pidana korupsinya itu di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Tapi perkaranya beliau itu disidangkan di Jakarta Pusat. Nah, kalau kita larikan ke kompetensi, seharusnya kompetensi relatifnya kena. Tapi ada tapinya. Keberlakuan kompetensi relatif ini bisa disimpangi. Nanti rekan-rekan bisa baca di dalam pasal, kalau saya tidak salah itu di dalam pasal 84. Ada beberapa syarat untuk menyimpangi keberlakuan kompetensi relatif ini. Saya bacakan ya. Pasal 84 ayat 1 ini mengenai kompetensi relatif. Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Ini contohnya contoh kompetensi relatif ini, perkara tindak pidananya terjadi di Surabaya, maka yang berwenang mengadili Pengadilan Negeri Surabaya. Ini contoh untuk yang ayat 1. Kemudian yang ayat 2, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu atau daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan. Nah, ini contohnya apa? Contohnya bisa juga, seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi, katakanlah ditangkap sama KPK, ditangkapnya di Jakarta, tapi saksi-saksinya itu ada di Surabaya. Nah, maka biasanya akan dilakukan persidangan di Surabaya, karena saksi-saksinya itu ada di Surabaya, seperti itu. Atau bisa pula kalau dari pasal ini, bisa pula sebaliknya. Contoh, ya, untuk tertangkapnya itu katakanlah di Surabaya, tapi saksi-saksinya itu ada di Jakarta. Contohnya kayak KPK nih ya, dia nangkap orang, saksi utamanya itu ditahan di Jakarta semua. Untuk memudahkan pemeriksaan saksi, perkaranya itu akan disidangkan di Jakarta, meskipun kejadiannya itu ada di Surabaya. Seperti itu. Jadi ini tinggal penyesuaian aja. Kemudian selanjutnya, apabila seseorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidananya. Itu. Contoh dia melakukan suapnya ada di Surabaya, ada di Semarang, ada di Jakarta. Masing-masing pengadilan itu berwenang. Tapi ada pula untuk alasan keamanan. Untuk alasan keamanan, seperti kasusnya Bupati Bangkalan itu. Kalau rekan-rekan juga ingat kasusnya Ahok dulu, itu kan sidangnya pindah-pindah juga itu. Nah, itu termasuk alasan untuk mengesampingkan kompetensi relatif, yang mana hal itu dibenarkan. Selanjutnya, mengenai eksepsi dakwaan tidak dapat diterima. Eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, ini berkaitan dengan nebis ini, Don. Sebagaimana diatur dalam pasal 76 KUHP. Daluarsa penuntutan, sebagaimana diatur dalam pasal 78. Dan adanya perselisihan prajudisial. Perselisihan prajudisial yang dimaksud di sini, ini kaitannya dengan ada sengketa perdata maupun sengketa pidana yang berbarengan. Dan biasanya dalam beberapa jurisprudensi itu, Mahkamah Agung akan memerintahkan atau dalam putusannya akan meminta perkara perdatanya dulu yang diselesaikan. Itu kalau berkaitan dengan sengketa hak. Jadi harus ditentukan dulu siapa yang berhak dalam perkara atas objek sengketa itu, baru perkara pidananya bisa diperiksa. Ini contoh perselisihan prajudisial. Nah, selanjutnya mengenai surat dakwaan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Ini kaitannya dengan syarat formil material surat dakwaan. Syarat formil material surat dakwaan itu diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B. Kalau ini yang tidak terpenuhi, saya secara pribadi tidak akan mau mengajukan eksepsi. Kecuali secara nyata memang di situ ada error in persona, baru saya mau. Contoh, yang didakwa itu klien saya, padahal sebenarnya pelakunya itu adalah orang lain, salah orang. Nah, itu boleh. Tapi kalau hanya karena dakwanya kabur, tidak jelas atau segala macam, saya tidak akan mengajukan eksepsi. Itu kalau saya pribadi ya, karena menurut saya itu justru akan buang-buang waktu. Itu pertama. Terus yang kedua, mengenai psikologis penuntut umum. Kalau mungkin teman-teman perhatikan, untuk perkara-perkara yang ditangani KPK sangat jarang orang akan mengajukan eksepsi. Itu psikologis penanganan perkara yang perlu rekan-rekan pertimbangkan nanti.
Saya pernah menangani perkara di KPK dan kami memilih untuk tidak mengajukan eksepsi. Itu karena terkait psikologis penanganan perkara. Jangan sampai tindakannya kita itu justru menimbulkan kerugian bagi klien kita. Itu penting. Rekan-rekan dalam bertindak itu harus mempertimbangkan kepentingan klien. Jangan mempertimbangkan idealisme kita pribadi. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan kompetensi yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, ini contoh-contoh kasusnya. Nah, yang pertama ini mengenai kompetensi, di mana Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tipikor itu menyatakan dia tidak berwenang. Kemudian kasus yang kedua ini berkaitan dengan daluarsa. Yang ketiga ini juga berkaitan dengan daluarsa pula. Seperti itu. Nah, kita masuk kepada alat bukti. Di dalam pasal 183 itu ditegaskan atau diatur bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana itu harus didasarkan pada 2 alat bukti ditambah keyakinan. 2 alat bukti yang sah ditambah keyakinan. Ini ya, itu di dalam pasal 183. Nah, alat bukti yang sah yang dimaksud dalam ayat 3 ini di dalam 183 ini diatur dalam pasal 184 KUHP. Apa saja alat bukti yang sah itu? Ada yang namanya keterangan, saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Mungkin rekan-rekan bertanya, kenapa keterangan terdakwa itu ada di bagian terakhir? Kenapa? Keterangan terdakwa itu kan memang mengikat hanya bagi dirinya sendiri. Dan keterangan terdakwa itu sifatnya memiliki hak ingkar, sehingga kebenarannya juga patut kita pertanyakan, karena dia punya hak ingkar. Nah, selain alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 ini, dikenal pula yang namanya alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik mengenai mekanisme untuk mendapatkan, mekanisme untuk memperoleh, itu diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di situ nanti Undang-Undang ITE inilah yang menjadi dasar keberlakuan alat bukti elektronik dalam perkara pidana. Nah, selanjutnya, keterangan saksi. Nah, ini teman-teman, keterangan saksi ini mempunyai kekuatan pembuktian yang paling, ya kalau menurut saya yang paling valid lah, karena kita bisa menguji saksi di dalam persidangan dengan membandingkan alat bukti surat dan segala macamnya. Nah, dan dalam perkara pidana yang saya tahu, yang saya pelajari, tidak pernah saya melihat ada perkara pidana yang tidak ada saksinya. Ini rasanya nggak mungkin. Ada perkara pidana naik ke persidangan, jadi perkaranya, si terdakwa dinyatakan bersalah, tapi nggak ada keterangan saksi. Ini rasanya nggak pernah. Bahkan di dunia pun kayaknya tidak pernah ada kondisi begini. Nah, mungkin nanti kalau saya salah bisa dikoreksi teman-teman terkait ini. Karena kebenaran suatu alat bukti yang paling bisa diuji kebenarannya itu menurut saya alat bukti keterangan saksi ini. Karena si terdakwa bisa mengcounter, kita bisa mengcounter, dan kita bisa membandingkan keterangannya dengan alat bukti yang lain. Seperti itu. Nah, lalu siapa sebenarnya yang dapat dianggap atau dapat ditunjuk atau dapat diperiksa sebagai saksi? Pada awalnya, saksi itu tidak boleh testimonium di auditum. Tapi pada perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 65 PUU Romawi 8 tahun 2020 memperluas siapa saja yang boleh menjadi saksi dengan menambahkan frasa dan orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Nah, dari putusan MK ini, maka saksi yang tidak mendengar, tidak mengalami, dan melihat sendiri itu boleh menjadi saksi. Nah, jadi ini menarik juga ketika dalam persidangan itu masih sering kita menemukan ada keberatan-keberatan terkait dengan saksi testimonium di auditum. Nah, kalau kita mengkaji lebih jauh mengenai keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya didasarkan pada suatu kasus yang mana seseorang ini mengajukan saksi tetapi ditolak dengan alasan bahwa saksi itu tidak mendengar, mengalami, dan melihat sendiri. Nah, dengan adanya putusan MK inilah diperluas pengertian saksi ini sehingga orang-orang yang mempunyai pengetahuan terhadap suatu perkara dan itu berkaitan dengan meringankan
kepentingan pembuktian dari si saudara terdakwa, maka dia harus didengar keterangannya di dalam persidangan maupun di dalam penyidikan maupun di dalam proses penuntutan. Nah, ini rekan-rekan yang sering mungkin akan saudara rekan-rekan temui di dalam praktek mengenai alat bukti saksi, keterangan saksi. Banyak perkara pidana di Indonesia yang saksinya itu disumpah di dalam penyidikan. Nah, pertanyaannya, apakah keterangan saksi yang disumpah di penyidikan itu mengikat atau tidak? Mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak? Kalau kita kembalikan ke pengertian keterangan saksi di dalam KUHP, itu dapat nanti kita peroleh. Nah, di dalam pasal 185, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Berdasarkan pasal 185 ini clear bahwa keterangan saksi yang diberikan di penyidikan dan disumpah tidak mempunyai nilai pembuktian. Mengacu pasal 185 ayat 1. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah saksi boleh disumpah di penyidikan? Boleh. Boleh. Itu memang dibolehkan. Tetapi tidak semua saksi. Saksi yang boleh disumpah di penyidikan itu hanya saksi-saksi yang ada kemungkinan atau potensial bahwa dia tidak akan bisa menghadiri persidangan. Makanya kalau di dalam beberapa persidangan yang saya sebagai advokatnya, saya selalu tekankan bahwa saksi yang disumpah di penyidikan, saya tolak dan saya tolak untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Karena apa? Pasal 185 itu jelas kok. Bahwa keterangan saksi itu harus apa yang dia nyatakan di persidangan, bukan apa yang dia nyatakan di penyidikan. Itu nanti boleh rekan-rekan bisa persoalkan, semisal nanti menangani perkara kemudian saksinya itu disumpah, itu boleh. Karena apa? Ketika saksi disumpah itu mengurangi kesempatannya kita untuk melakukan pembelaan. Contoh nih ya, kalau saksinya disumpah, kita nggak bisa bertanya terkait keterangannya dia, kita nggak bisa menguji keterangannya dia. Itulah mengapa penting saksi itu harus kita paksa dihadirkan di dalam persidangan. Itu. Kemudian, prinsip dalam alat bukti saksi itu adalah satu saksi bukan saksi. Kalau saksi yang dihadirkan penuntut umum itu hanya satu saksi, maka itu bukan saksi. Dan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Seperti itu. Nah, mekanisme atau cara yang harus advokat lakukan dalam melakukan pemeriksaan saksi, saudara harus menekankan pertanyaan-pertanyaan yang itu sifatnya meringankan bagi terdakwa. Yang itu sifatnya membantah dakwaan yang diajukan penuntut umum dan sifatnya membantah keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Yang perlu dicatat oleh seorang advokat dalam pemeriksaan saksi adalah yang pertama, prinsipnya itu harus dicatat secara keseluruhan biar tidak ada fakta-fakta yang hilang. Yang kedua, harus ditekankan mana itu keterangan yang memberatkan, mana yang meringankan. Keterangan yang memberatkan itu perlu dicatat, kepentingannya atau gunanya itu untuk apa? Supaya saudara lebih mudah untuk memberikan bantahan argumentasi hukum terhadap keterangan yang memberatkan. Nah, kenapa keterangan yang meringankan itu penting untuk dicatat? Supaya saudara lebih mudah dalam menyusun pembelaan. Nah, itu. Mengapa kita perlu untuk menyatat keterangan yang meringankan dan memberatkan itu kaitannya dengan pembelaan. Itu terkait dengan keterangan saksi. Kemudian keterangan ahli. Keterangan ahli juga sama. Keterangan ahli itu apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan, bukan apa yang ahli nyatakan di penyidikan kemudian disumpah. Saya juga sebagai advokat tidak akan pernah mau menerima keterangan ahli yang disumpah. Karena itu merugikan bagi klien saya dan bagi saya dalam melakukan pembelaan. Ini harus rekan-rekan ingat. Kalau itu disumpah dan saudara itu posisinya adalah penasihat hukum terdakwa, harus ditolak. Nah, sama seperti dengan keterangan saksi tadi, prinsipnya semua keterangan ahli yang meringankan dan menguatkan pembelaan itu harus ditekankan. Harus dicatat, dielaborasi sebagai bahan untuk pembelaan. Dan keterangan yang memberatkan harus saudara elaborasi juga bantahan-bantahan argumentasi hukumnya.
Seperti itu. Ya, Pak Leo, Kemudian, mohon maaf, Pak Leo, saya cut sebentar. Ini ada pertanyaan kebetulan supaya terjawab karena kebetulan waktu kita kurang 30 menit lagi sebelum sesi berakhir. Ini ada pertanyaan sudah diajukan oleh peserta di kolom chat. Pertanyaan pertama, apakah orang yang sudah ditetapkan sebagai DPO oleh kepolisian ada masa tenggang waktu dalam melakukan pencarian? Dan bagaimana apabila sampai 1 tahun orang tersebut tidak bisa ditangkap karena belum bisa ditemukan? Silakan Pak Leo. Itu pertanyaan pertama. Nanti ada pertanyaan selanjutnya Pak Leo. nah, baik. Ini berkaitan dengan DPO ini sebenarnya, ini hal yang menarik bila kita kaji atau kita kaitkan dengan kasusnya yang kalau di media disebut Joker atau Joko Chandra. Nah, status DPO seseorang itu memang ada jangka waktunya sesuai dengan permintaan dari pejabat yang berwenang, penyidik. Nah, termasuk status DPO ini kan harus dikeluarkan. Dan mengenai dia tidak dapat, contoh nih yang terbaru lah, kita lihat di kasusnya salah satu calon legislatif dari partai tertentu, yang mana sampai saat ini belum tertangkap. Kalau tidak salah namanya itu Ahmad Masiko atau siapa gitu. Itu sampai sekarang statusnya masih DPO. Dan apakah status DPO itu akan hilang serta-merta? Itu harus dilihat dulu. Kapan itu akan berakhir? Kalau perkaranya daluarsa, ya otomatis DPO-nya berakhir bulan. Karena kalau daluarsa, tidak hanya status DPO-nya yang berakhir, kewenangan atau hak untuk menuntut itu juga berakhir pula. Seperti itu. Nah, apakah ada tenggang waktu? Tentu ada tenggang waktu. Kalau perkaranya dihentikan, nah ini ya, kalau perkara itu dihentikan, apakah status DPO-nya otomatis hapus? Iya, karena DPO itu terbit atas dasar perkara. Nah, ketika perkaranya itu sudah dihentikan, dinyatakan tidak cukup bukti, serta-merta status DPO-nya itu juga harus berakhir pula. Seperti itu. Nah, apa upaya hukumnya kalau semisal saudara merasa status DPO klien saudara itu tidak adil ya? Kembali lagi, mekanisme untuk menguji keabsahan tindakan penyidik itu ada pada lembaga pra-peradilan. Maka upaya hukum yang dapat saudara lakukan, ya mengajukan pra-peradilan. Seperti itu. Apakah pertanyaan yang sudah terjawab, pertanyaan yang tadi ditanyakan? Ya, itu tadi pertanyaan dari Iing Solihin, apa sudah cukup? Mungkin ada pertanyaan lagi yang ingin diajukan kepada pemateri hari ini. Bisa diucapkan langsung. Tidak perlu di kolom chat barangkali. Ya, sedikit terkait DPO tadi mengenai tenggang waktu pencarian. Jadi mengenai pencarian DPO ini kan berkaitan dengan teknis. Yang mana pihak-pihak yang terlibat dalam pencarian itu bisa terhambat atau kemampuannya itu sangat terbatas. Ada yang terbatas karena teknologi, dan orang yang melarikan diri itu juga punya kemampuan tersendiri untuk melarikan diri. Kalau contoh dalam kasus Harun Masiku, ya orang-orang yang saya sebutkan tadi, Harun Masiku sampai sekarang ini kan belum ketangkap. Bahkan ada dugaan orang itu sudah meninggal dunia. Contoh kayak begitu-begitu itu kan kita tidak bisa, secara teoritis kita nggak bisa menganalisis secara pasti karena sifatnya teknis. Contoh kayak kasusnya Nazarudin dulu, dia lari ke Kolombia tetapi Indonesia bisa mengembalikan, dia bisa ditangkap. Tapi ada juga yang tidak tertangkap sampai sekarang. Seperti itu. Jadi mengenai DPO ini sangat teknis sekali dan itu sangat bergantung kepada kemampuan intelijen dari aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan. Dan keberhasilan penangkapan DPO itu juga sangat bergantung kepada itu, kemampuan intelijen plus kecakapan dari orang yang ditetapkan sebagai DPO. Semakin cakap orangnya untuk melarikan diri, maka semakin sulit pula tugas aparat penegak hukum untuk melakukan pencarian DPO. Seperti itu. Ya, ini saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua ya Pak Leo ya. Ini ada pertanyaan, apabila seseorang ditetapkan sebagai otak dari suatu tindak pidana, apakah dia bisa mengajukan diri sebagai justice collaborator? Nah, terkait dengan justice collaborator ini sebenarnya sangat-sangat menarik untuk membahas justice collaborator ini, karena sampai saat ini belum ada aturan hukum yang pasti di Indonesia mengenai justice collaborator ini. Nah,
Cuman kembali ke pertanyaan tadi, apakah seorang otak atau kalau istilah otak ini kan terlalu pasaran bahasanya, bukan bahasa hukum. Kalau bahasa hukum itu istilahnya dipakai itu pelaku utama. Nah, syarat justice kolaborator itu salah satunya pelaku bukanlah pelaku utama. Nah, karena syarat utamanya itu adalah bukan pelaku utama, maka otak atau aktor intelektual suatu tindak pidana tidak bisa mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Seperti itu. Nah, sekaligus ya, syarat justice kolaborator itu juga harus ada pengakuan bersalah. Jadi yang pertama dia mengaku bersalah, yang kedua dia bukan pelaku utama, yang ketiga dia harus mau bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang dia lakukan. Itu. Nah, khusus untuk perkara korupsi, dia harus mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara yang dia nikmati. Contoh dia menerima 10 M, ya dia harus mengembalikan 10 M, baru dia bisa mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Dan ini mumpung dibahas sama rekan-rekan, ada praktek penegakan justice kolaborator di Indonesia ini yang tidak jelas. Contoh nih, pada kasusnya EKTP. Pada kasus EKTP, KPK sudah menetapkan Irman sebagai justice kolaborator. Tapi hakim berpendapat lain. Hakim berpendapat bahwa Irman itu bukan justice kolaborator karena dia pelaku utama. Contoh kayak begini, sehingga tidak ada kepastian bagi terdakwa yang mengajukan diri sebagai JC. Ini juga penting bagi kita sebagai advokat. Ada persoalan hukum di sini. Jangan sampai nanti klien kita sudah mengakui bersalah, sudah membuka, nyawanya dia terancam karena membuka kejahatannya, nyata-nyatanya setelah diputuskan pengadilan, dia nggak jadi JC. Ini kan sangat-sangat merugikan. Maka sebenarnya advokat ini punya kepentingan untuk mendorong kepastian hukum terkait dengan justice kolaborator ini. Karena sampai saat ini, sampai detik ini, belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai siapa sebenarnya yang berwenang untuk menetapkan justice kolaborator. Seperti itu. Itu terkait dengan JC. Sudah cukup, Pak Leo. Ini ada pertanyaan satu lagi, Pak, ini barusan. Ya, boleh. Dari Intan Nasihatul, saya pernah mendengar tentang sidang percobaan, Pak. Bagaimana maksud dari sidang percobaan itu sendiri? Nah, ini saya juga baru dengar ini istilah sidang percobaan. Kalau saya sendiri tidak pernah dengar sidang percobaan, tapi yang saya dengar itu hukuman percobaan. Nah, apakah yang dimaksud itu hukuman percobaan? Ya, kalau hukuman percobaan itu seseorang itu dinyatakan bersalah, tetapi dia tidak menjalani hukuman penjara. Dia hanya dikenakan hukuman percobaan. Yang mana ketika pada masa percobaan itu dia mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain, maka dia akan dikenakan hukuman pidana penjara sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam amar putusan. Itu seperti itu kalau yang saya pahami terkait dengan hukuman percobaan. Tapi kalau sidang percobaan itu setahu saya tidak ada. Karena yang namanya sidang itu tidak boleh dicoba-coba, harus lanjut, harus pasti. Setiap perkara yang dilimpah ke pengadilan itu harus diperiksa secara clear. Tidak boleh kemudian dicoba-coba, seperti itu. Ya, mungkin Apakah ini masih sudah ada pertanyaan yang lain? Sudah tidak ada, Pak. Jadi bisa dilanjutkan atau mungkin dari rekan-rekan peserta ada yang ingin ditanyakan secara langsung pada Pak Leo sebelum dilanjutkan materi oleh beliau. Ya, mungkin bisa dilanjutkan sedikit, Pak, karena waktu kita kurang 15 menit lagi sebetulnya, karena sesi kita berakhir di pukul 3:30. Oke, saya lanjutkan, saya ini dulu ya, saya langsung ke terkait dengan pembelaan aja ya. Nanti kalau untuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang lain itu bisa kita rekan-rekan bisa pelajari di dalam KUHP. Nah, ini kenapa saya perlu untuk menyampaikan terkait pembelaan ini, karena advokat itu dibayar ya untuk ini, untuk melakukan pembelaan. Orang berani bayar mahal advokat ya karena untuk melakukan pembelaan. Nah, apa sih pembelaan itu? Pembelaan itu hak terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan pembelaan setelah penuntut umum mengajukan tuntutan. Nah, apakah pembelaan harus selalu menyatakan dakwaan tidak terbukti? Jawabannya adalah tidak. Ini kaitannya dengan justice kolaborator tadi. Ketika klien saudara, ketika si tersangka, si terdakwa
itu sudah mengajukan diri sebagai justice kolaborator, maka tidak tepat dan tidak konsisten ketika kita sebagai advokat justru mengajukan pembelaan yang membantah seluruh dakwaan ataupun tuntutan dari penuntut umum. Aneh, orang klienmu kok sudah mengaku kok masih mengajukan bantahan, itu nggak masuk. Kalau orang Surabaya bilang nggak konsisten ya. Klienmu terdakwanya si tersangkanya itu sudah mengaku bersalah, sudah minta keringanan. Kamu tiba-tiba ujuk-ujuk sebagai advokat bilang bahwa dakwaan tidak terbukti, tuntutan tidak terbukti. Ini nggak masuk akal ketika ada advokat yang begitu. Dan menurut saya ini kalau ada advokat yang begitu tuh agak gimana ya, perlu diluruskan pemahaman terkait dengan justice kolaboratornya. Jadi ini rekan-rekan harus ini ya, harus renungkan betul, harus pahami betul. Ketika klienmu itu sudah mengajukan justice kolaborator, mengajukan diri sebagai justice kolaborator, maka pembelaan yang saudara ajukan itu bukan bantahan atas dakwaan maupun tuntutan, tapi pembelaan yang minta keringanan. Mintalah ke hakim supaya klienmu itu benar-benar ditetapkan sebagai justice kolaborator dan dia diberikan keringanan hukuman. Karena apa? Kompensasi atau hak atau imbalan yang diterima oleh justice kolaborator itu adalah perlakuan yang berbeda. Perlakuan yang berbeda itu salah satunya itu adalah memperoleh keringanan hukuman. Bukan memperoleh pembebasan loh ya, memperoleh keringanan hukuman. Sehingga advokat yang mana kliennya sudah mengajukan diri sebagai justice kolaborator bukan mengajukan bantahan atas dakwaan, tapi mengajukan keringanan. Ini ya, mengajukan keringanan. Nah, ini terkait dengan justice kolaborator. Lalu bagaimana kalau kliennya itu tidak mengakui dan dia membantah seluruh dalil-dalil dalam dakwaan maupun tuntutan? Maka di dalam pembelaanmu itu harus mengelaborasi mengenai fakta-fakta yang menguntungkan terdakwa serta dalil-dalil hukum yang mendukung kepentingan pembelaan terdakwa. Contoh nih. Contoh, kalau ada saksi yang mengakui bahwa surat itu dibuat, ada nih surat palsu. Nah, klien saudara itu didalilkan menggunakan surat palsu. Nah, saudara harus mengelaborasi bahwa klien saudara itu tidak mengetahui bahwa surat itu palsu sesuai dengan keterangan saksi yang membuat surat itu. Itu yang pertama. Nah, itu nanti berkaitan dengan niat. Nah, saudara elaborasilah bahwa dengan tidak diketahuinya surat itu adalah palsu, sebagaimana keterangan dari orang yang membuat surat palsu tersebut, maka tidak ada niat jahat dari klien saudara untuk menggunakan surat palsu tersebut. Kalau tidak ada niat jahat, otomatis dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Begitu. Atau bisa pula, contoh, ada saksi atau ada ahli yang menyatakan bahwa mengenai penggunaan surat palsu yang sudah daluarsa. Ahli menyatakan bahwa surat yang dipalsukan oleh terdakwa itu sudah masuk daluarsa pertanggungjawaban pidananya. Maka apa? Saudara harus mengelaborasi mengenai keterangan ahli terkait dengan daluarsanya pertanggungjawaban pidana yang melekat kepada terdakwa. Sehingga meskipun itu terbukti, maka terhadap terdakwa tidak bisa dikenakan pemidanaan karena sudah daluarsa. Ini contoh dalam menyusun pembelaan. Saudara harus konsisten juga. Jangan di awal saudara bilang ini terdakwa memang melakukan tapi itu sudah daluarsa, tapi di argumentasi yang lain saudara bilang terdakwa tidak terbukti melakukan pemalsuan atau menggunakan surat palsu. Ini yang penting inkonsisten. Kalau saudara inkonsistensi dan konsistensi. Kalau saudara konsisten dalam argumentasi hukum penyusunan pembelaan, otomatis hakim juga tidak akan ragu terkait dengan pembelaan saudara. Kalau saudara sendiri ragu-ragu atau inkonsisten, ya otomatis hakim juga akan tidak percaya sepenuhnya atau akan ragu dengan argumentasi hukum yang saudara bangun. Itu prinsipnya, harus konsisten. Yang kedua, harus mengelaborasi mana keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti yang mendukung kepentingan pembelaan atau menguntungkan bagi pembelaan si terdakwa. Nah, yang ketiga, kalau klienmu itu sudah mengajukan JC, jangan sampai kamu mengajukan bantahan, tapi mintalah keringanan dan perkuatlah argumentasi bahwa klien saudara itu memang layak untuk ditetapkan sebagai justice kolaborator. Itu terkait dengan pembelaan. Nah, kalau duplik, ini sifatnya tidak wajib ya. Kalau jaksa itu tidak mengajukan replik, maka kalian tidak perlu mengajukan duplik. Atau ada pula jaksa yang mengajukan replik, tapi repliknya itu sebenarnya hanya membaca ulang isi
tuntutan. Kalau porsinya begitu, saya cukup bilang tetap pada pembelaan, seperti itu. Jadi saudara tidak perlu mengajukan duplik, cukup dengan menyebutkan saya tetap pada pembelaan. Kalau argumentasi yang dibangun jaksa dalam replik itu hanya mengulang kembali apa yang ada di tuntutan. Nah, selanjutnya mengenai putusan tadi saya dengar sudah disinggung, upaya hukum tadi juga sudah disinggung. Saya hanya menegaskan dalam menyusun memori banding, memori kasasi maupun memori PK, saudara fokus pada putusan mana yang saudara tidak setuju. Contoh, dalam memori banding, saudara tidak setuju mengenai dasar yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa. Saudara fokus mengulik mengenai itu, mengajukan bantahan-bantahan terhadap pertimbangan hukum itu. Dalam kasasi juga seperti itu. Saudara fokus kepada hal-hal yang saudara tidak setuju terhadap putusan terdahulu. Jangan saudara melebar, membuka materi pembuktian baru, itu nanti pasti ditolak. Karena apa? Itu tidak pernah diperiksa di dalam persidangan, sehingga dalilnya itu juga tidak bisa diuji. Contoh nih, di dalam banding tiba-tiba saudara mengajukan bukti baru, yang mana bukti itu tidak pernah diuji dan tidak pernah digunakan di dalam persidangan. Nah, itu contohnya seperti itu. Pak Leo, itu Nah, barusan ada Pak Leo, mohon maaf, itu ada Pak Sugeng Praitno tadi sempat raise hand ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Sugeng Praitno. Ya, mohon izin, terima kasih. Misalnya ini ada keluarga klien datang ke kita, kemudian menunjukkan surat perintah penangkapan dan penahanan, ternyata penyidiknya atau mungkin kapolseknya tidak memiliki S1, sedangkan PP 58 menjadi keharusan. Apakah sebaiknya digunakan untuk pra-peradilan atau dalam materi pokoknya pada saat eksepsi atau keberatan? Terima kasih. Jadi ini memang menjadi persoalan yang menarik. Ketika si penyidik itu tidak memenuhi kualifikasi untuk ditetapkan sebagai penyidik. Ini sama halnya dengan beberapa kasus yang beberapa permohonan pra-peradilan yang diajukan ke KPK, di mana para pemohon pra-peradilan itu mendalilkan bahwa penyidik KPK itu tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi penyidik, sehingga dia tidak berwenang. Nah, kalau dia tidak memenuhi kualifikasi, ini berkaitan dengan kewenangan. Kalau tidak memenuhi kualifikasi, otomatis pemberian kewenangan kepada yang bersangkutan itu kan menjadi cacat. Nah, saran saya yang mengajukan, kalau itu sudah belum memasuki proses persidangan, maka ajukan pra-peradilan. Tapi kalau sudah memasuki proses persidangan, ajukan aja keberatan atau nanti dibahas pada saat pemeriksaan pembuktian. Seperti itu. Karena kan terkait untuk membuktikan apakah dia qualified untuk sebagai penyidik atau tidak, kan itu harus dibuktikan dengan bukti surat atau segala macam. Nah, kalau dia mau dieksepsi, itu masih terlalu dini kalau menurut saya. Dan kalau eksepsi itu nanti nggak ada keuntungannya, nggak greget gitu. Kalau istilahnya orang Surabaya itu nggak greget kalau putusnya itu melalui putusan sela. Kalau putusan akhir kan udah nggak bisa diajukan kembali klien saudara ke persidangan, seperti itu. Tapi kalau dia masih dalam proses penyidikan, ajukan aja pra-peradilan. Karena penyidik yang datang itu tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti itu. Apakah cukup, Pak Sugeng? Iya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan bisa dilanjut, Pak Leo. Nah, ini rekan-rekan, saya akan langsung ke permohonan peninjauan kembali. Kenapa saya fokus kepada permohonan peninjauan kembali ini? Karena saya dari panitia kemarin sempat dinotis untuk membahas kasus Joko Chandra ini. Dan menurut saya kasus ini memang menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena kasus ini kan sebenarnya bermula ketika Joko Chandra itu datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengajukan PK, tapi bisa lolos dari pengawasan aparat penegak hukum. Nah, kalau kita kembali kepada mengenai apakah penolakan PK Joko Chandra yang didasarkan pada SMA 1 tahun 2012 ini tepat atau tidak. Nah, ini untuk menguji ini harus kita kembalikan dulu. SMA 1 tahun 2012 ini mengatur apa sih? Nah, SMA 1 tahun 2012 ini sebenarnya mengatur mengenai permintaan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya.
Sedangkan permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh penasihat hukum terpidana tanpa dihadiri terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkasnya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Baik, sekarang teman-teman, kita kembalikan ke kasusnya Joko Chandra. Sepanjang pengetahuan saya, Joko Chandra itu dia mengajukan sendiri permohonan PK-nya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia datang sendiri, tapi sekarang perkara PK itu kan harus diperiksa di Pengadilan Negeri. Harus dibentuk hakim untuk menilai dulu pemeriksaan pendahuluan apakah ini memenuhi syarat atau enggak. Meskipun hasil pemeriksaan di Pengadilan Negeri itu tidak bersifat mengikat bagi hakim Mahkamah Agung. Nah, SEMA ini kalau dalam pemahaman saya, yang dimaksud permintaan itu ya pada saat dia menyatakan PK. Dia harus datang sendiri. Dalam kasus Joko Chandra ini, dia sudah datang sendiri. Dia datang sendiri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi waktu pemeriksaan di PN dia tidak datang. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah SEMA 1 tahun 2012 ini termasuk ada kewajiban untuk menghadiri proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri? Kalau saya menilai, SEMA 1 tahun 2012 ini tidak termasuk ada kewajiban untuk menghadiri pemeriksaan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri. Kewajiban itu ada hanya pada saat dia menyatakan PK. Dia tanda tangan akta permohonan PK. Dalam pemahaman saya, SEMA 1 tahun 2012. Sehingga menurut saya, keputusan PN Jaksel yang menolak permohonan PK Joko Chandra atas dasar SEMA 1 tahun 2012 ini tidak tepat. Karena alasan yang dipakai, Joko Chandra tidak pernah menghadiri pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Padahal SEMA 1 tahun 2012 ini hanya mewajibkan kehadiran terdakwa pada saat dia meminta peninjauan kembali, yaitu pada saat dia menyatakan PK terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, seperti itu rekan-rekan terkait dengan peninjauan kembali. Tapi, ya ini kan kita harus kembalikan lagi, yang namanya praktek penegakan hukum ini kan kita tidak bisa lepaskan dari pengaruh publik. Kenapa kasus Joko Chandra ini menjadi begini? Ya karena ini menjadi kasus yang sorotan publik. Dan tidak seharusnya memang perkara ini ditolak hanya karena dia tidak pernah menghadiri pemeriksaan di pengadilan. Kenapa saya bilang begitu? Saya pernah tahu ada satu perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, dia mengajukan PK, tapi dia nggak datang sidang. Saya lihat sendiri bahwa terdakwanya tidak datang sidang. Pemeriksaannya tetap dilanjut. Nah ini kan jadi ada perbedaan tafsir. Kalau memang betul SEMA 1 tahun 2012 itu termasuk ada kewajiban untuk menghadiri persidangan, maka perkara yang di Surabaya itu tadi juga seharusnya tidak boleh dilanjutkan, ditolak. Tapi pada nyatanya perkara itu lanjut, yang perkara Joko Chandra ini dinyatakan ditolak. Kalau saya melihat perkara Joko Chandra ini ditolak karena besarnya tekanan publik. Sehingga yang di SEMA 1 tahun 2012 tidak diatur pun terpaksa diada-adakan. Seperti itu. Itu kalau menurut pemahaman saya dalam membaca aturan yang diatur dalam SEMA 1 tahun 2012. Seperti itu. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan kalau masih ada waktu. Terima kasih, saya kembalikan kepada panitia. Ya, terima kasih pada Bapak pemateri untuk sesi terakhir hari ini. Barangkali yang ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu 5 menit lagi. Silahkan, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau tanyakan secara langsung pada Pak Leo. Atau sudah cukup, Bapak Ibu? Dari Pak Leo mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan materi untuk peserta. Mungkin ada tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum clear. Saya rasa cukup, cuman memang kalau untuk secara khusus untuk PK ya rekan-rekan, memang di dalam Pengadilan Negeri sekarang itu ada beberapa administrasi harus dilengkapi. Contoh untuk mengajukan PK nih. Untuk mengajukan PK itu sekarang ada syarat. Kalau dia sudah menjalani hukumannya, sudah selesai menjalani, harus ada surat keterangan dari lapas yang menerangkan bahwa dia sudah menjalani. Nah, kalau dia belum menjalani atau bahkan belum dieksekusi, harus ada surat keterangan dari kejaksaan yang menyatakan alasan kenapa itu belum dieksekusi.
Nah, yang ketiga, kalau dia sedang menjalani, nanti ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani. Ini ada 3 ini. Ada 3 surat ini yang alternatif yang bisa digunakan pada saat mengajukan PK. Nah, apakah seorang DPO bisa mengajukan PK? Ya, dengan adanya 3 syarat ini yang harus dipenuhi, maka secara hukum harus kita bilang DPO tidak bisa mengajukan PK. Seperti itu. Itu sih yang perlu saya tambahkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Leonardus sudah bergabung memberikan materi pada sesi yang terakhir. Apabila memang tidak ada pertanyaan dari peserta, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya Izin kembalikan. panitia. Ini Ya, ada bagaimana, saya Pak? baca di chat ada pertanyaan. Saya lihat. Oh iya, pertanyaan baru. Silakan Pak Leo. Bagaimana dengan kepastian hukum untuk para tersangka yang sudah ditetapkan KPK tapi terlihat belum ada perkembangan? Ini memang salah satu alasan kenapa revisi Undang-Undang KPK itu dilakukan. Kita sebut aja kasus Ergelino. Setahu saya Ergelino itu sejak 2015 sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau saya salah nanti mohon diklarifikasi ya. Dan Ergelino itu setahu saya rekening-rekening keluarganya itu sudah diblokir. Memang ada potensi ketidakadilan ketika seorang tersangka di KPK itu seluruh keluarganya diblokir, segala macam aktivitas keuangan dan segala macam, itu memang akan menimbulkan ketidakadilan bagi mereka dan tidak ada kepastian hukum bagi mereka. Cuman memang kalau kita membatasi, kalau saya di sini melihat kasus Ergelino, seharusnya pra peradilan menyatakan penetapan tersangka beliau itu tidak sah. Kenapa saya berani bilang begini? Karena apa? Kalau memang sejak awal KPK sudah punya 2 alat bukti, seharusnya bukan pekerjaan yang sulit bagi KPK untuk menaikkan perkara ini ke pengadilan. Karena dia sudah punya 2 alat bukti. Tapi nyatanya sampai saat ini, perkara tersebut tidak naik ke persidangan. Artinya apa? Patut diragukan 2 alat bukti yang dimiliki KPK pada saat menetapkan Ergelino sebagai tersangka. Ini untuk kasus Ergelino ya. Karena memang saya melihat di sini saya merasa juga dalam kasus secara khusus untuk kasusnya Ergelino itu saya melihat ada ketidakadilan bagi beliau dan keluarganya. Dan makanya saya sebutkan tadi, saya mendukung revisi Undang-Undang KPK terkait penghentian penyidikan kalau frasanya itu bukan penyidikan, tapi sejak ditetapkan sebagai tersangka. Jadi beda ya kawan-kawannya. Kalau dia penyidikan, berarti sejak sprindik 2 tahun harus selesai. Nah, kalau yang saya maksud tadi itu, dia ditetapkan tersangka, jangka waktu 2 tahun itu mulai berlaku ketika surat penetapan tersangkanya itu keluar. Itu. Saya setuju dengan revisi Undang-Undang KPK itu, asalkan frasanya diubah, bukan penyidikan, tapi sejak penetapan tersangka. Seperti itu. Ya, sudah cukup Pak Leo? Ini ada satu lagi terkait PK. Nah, ini persis seperti yang saya pernah tangani ya. Saya pernah tangani perkara di Surabaya, klien saya itu sudah selesai menjalani hukuman. Nah, kenapa dia ngajukan PK? Biasanya itu untuk membersihkan nama baik. Ini terkait dengan nama baik ini. Jadi kalau seseorang ini mau membersihkan nama baik, kita tidak bisa menghalangi dia. Meskipun dia sudah menjalani, tapi bagi dia membersihkan nama baik, memulihkan harkat dan martabat itu tetap perlu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, barangkali ada peserta lagi yang ingin bertanya. Masih ada waktu sebelum saya tutup untuk sesi yang terakhir ini. Saya mendapatkan info dari panitia untuk mengingatkan peserta terkait dengan absensi. Bapak Ibu silakan jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah dibagikan oleh panitia, link absensinya. Oke, kalau misalkan memang tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih ke Bapak Leonardus S. Sagala sudah memberikan ilmunya pada sore hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih untuk semua peserta yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya kembalikan ke panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Dan terima kasih kepada panitia yang diberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Leo. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.